Asa. Cut. Hatsu schon an? Ja. Nee. Nggak apa-apa, kita buat nanti apanya, apa? Blows. Aku dulu ya. Ya iyalah, masa ya iya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mawan Elfrida Sinaga Cumdik. Di sini ada juga partnerku, namanya Yunis Shout. Bersama kita di Blessed Family. Benar. What? Benar. Oke. Hari ini kita pengen membahas tema tentang FSJ. Nah, yang pertama sekali itu kita mau perkenalkan FSJ itu apa sih? Terus habis itu bagaimana dan di mana kita bisa melamar sebagai FSJ, dan pengalaman pribadi dari aku dan dari Yunis. Tapi yang paling penting itu temanya mau kita fokuskan ke FSJ di bagian kesehatan. Karena kita berdua itu punya pengalamannya cuma di bagian kesehatan. Jadi kita hanya bisa membagikan sedikit informasi yang kita alami dulu waktu kita FSJ hanya di bagian kesehatan. Oke, check it out. Oke, langkah-langkah ini. Yang pertama sekali kan kita mau bahas ya, apakah FSJ itu? Nah, FSJ itu sebenarnya kepanjangan dari Freiwillige Sozialisia. Bagi orang-orang Indonesia yang mungkin masih di Indonesia yang belum tahu apa itu Freiwillige Sozialisia, itu semacam kerja sosial. Nah, pekerja sosial ya, di pekerja sosial instansi-instansi bisa secara apa ya namanya kita bilangnya, bisa di bagian pemerintah punya atau di bagian karena di sini kebanyakan yang Katolik atau yang Kristen, jadi mereka di bawah gereja. Ya, benar. Dan FSJ itu sebenarnya ya sebagai batu loncatan untuk kita nantinya. Contohnya kalau kamu itu punya rencana mau Ausbildung, atau kamu mau punya rencana mau kuliah di bagian medicin, di bagian kesehatan atau semacamnya gitu ya, di bagian obat-obatan atau ya fakultas ya yang pokoknya yang berbau kesehatan gitu ya. Nah, ada baiknya biasanya di Jerman ini kita harus buat praktikum dulu, atau paling tidak kamu punya pengalaman gitu ya di bagian kesehatan. Paling tidak 6 bulan. Ada gambaran, ya. Benar. Jadi kamu paling punya gambaran 6 bulan gitu. Dan mereka itu menghargai sekali kalau kita sudah melakukan praktikum itu. Benar. Ya. Oke, dan nah sekarang kalian kan sudah tahu FSJ itu apa. Sekarang ini kita bahas bagaimana kita dan di mana kita bisa melamar sebagai FSJ, dan inti temanya itu tetap di bagian kesehatan ya. Genau. Ya, benar. Ya, langkah-langkah kita supaya bisa jadi FSJ atau pekerja sosial. Pertama, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita ingin lakukan. Seperti kami berdua, kami mau bekerja di bagian kesehatan, mau merawat orang tua di panti jompo contohnya, dan seperti saya di rumah sakit karena saya mau merawat orang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengajukan atau membuat lamaran. Biasanya FSJ itu diterima di awal Agustus, antara Agustus Oktober, tapi itu tidak jadi patokan. Kadang kalau kita melamar dan mereka membutuhkan orang, mereka akan memanggil kita juga. Seperti aku juga dulu ya, sekitar ya hampir udah sekitar 4 tahun yang lalu gitu ya. Aku bahkan mulainya FSJ itu di April ya, bukan di Agustus atau di September atau Oktober. Jadi itu menurut itu bukan jadi patokan maksudnya ya, kalau kita itu diambilnya FSJ itu hanya di Agustus dan di sampai Oktober seperti yang dikatakan Yunis tadi. Itu pokoknya kamu masukin aja lamaran kamu, siapa tahu kamu itu beruntung dan langsung diterima, atau mereka benaran butuh banget saat ini gitu ya. Nah, pengalaman aku itu waktu itu melamar ke rumah sakit, langsung ke rumah sakitnya. Terus mereka bilang, oh kamu boleh pilih, kamu itu pilihnya yang menjadi
apa dibilangnya, trigger, itu namanya trigger, itu sebagai lembaganya gitu, jadi lembaga yang menangani efesiot ini gitu contohnya, atau lembaga yang punya rumah sakit itu, atau lembaga yang bertanggung jawab atas rumah sakit itu gitu kayaknya ya. Kalau bukan sepertinya itu kayak dia memiliki apa ya, dia yang mengatur efesiot ini misalnya di rumah sakit ini, atau di kindergarten ini, atau di panti jompo ini. Jadi dia bisa kemana aja kita ditaruh, cuman dia mau sebagai yang lembaga yang menerima efesiot ini, cuman mereka meminta konkret kita itu bekerjanya di mana, di rumah sakit, di panti jompo, atau di sekolah, atau di kindergarten gitu. Nah, aku kemarin memilih bukan di bagian pemerintah, tapi di bagian gerejanya. Jadi di bagian namanya ada Bistum Münster, itu Katolik punya. Nah, kalau aku dulu itu melamarnya melalui DRK, Deutsche Rotes Kreuz, ya, Palang Merah, ya, Jerman. Palang Merah Jerman. Nah, itu punya pemerintah. Nah, jadi kita langsung melamar ke rumah sakitnya atau ke panti jomponya, dan mereka nanti yang akan menyuruh kita memilih trigger yang mana, yang lembaga yang mana yang mau kita pilih. Nah, jadi kita itu bisa melamar secara online dan secara pos. Kami waktu dulu melamar secara pos karena mereka meminta juga berkas-berkasnya. Yang diperlukan itu adalah nanti mereka ada Bewerbungsbogen, apa ya namanya ya kalau dibilang bahasa Indonesianya. Jadi ada lembar kertas yang harus kita isi. Misalnya nama kita, alamat, itu kayak semacam, jadi kalau kita itu melamar pekerjaan gitu ya, kayak CV gitu di Indonesia semacam seperti itu. Benar. Jadi kita itu harus melengkapi riwayat pekerjaan kita, atau riwayat pengalaman, atau apa yang udah kita lakukan selama kita sampai sekarang ini gitu. Contohnya kita itu lulus dari mana, pokoknya semuanya di situ bakalan kelihatan ya. Jadi mereka tahu kita itu pendidikan terakhir kita itu apa ya, seperti CV normalnya di Indonesia juga lah kalau kita melamar gitu ya. Ya, tapi pakai bahasa Jerman itu intinya. Dan harus ada sertifikat bahasa Jermannya, paling tidak B1. Pas foto, Lebenslauf itu riwayat hidup, Zeugnis atau ijazah mungkin dari Indonesia, ada ijazah sekolah, SMA, yang pastinya sudah ditranslate ke dalam bahasa Jerman. Juga seperti tadi saya bilang, sertifikat bahasa itu yang paling penting, mindestens paling tidak B1. Meskipun sebenarnya mungkin di Yunis pengalamannya begitu ya, dia itu atau triggernya itu mengharuskan harus pakai sertifikat bahasa. Nah, kalau aku dulu, aku itu nggak punya sertifikat bahasa apa-apa, tapi aku menunjukkan kalau aku itu bisa bahasa, ya A1 itu kan sama dengan A1 itu sebenarnya dasar gitu ya. Maksudnya mereka itu tetap harus melihat kalau kita itu bisa berbahasa Jerman. Itu yang paling penting. Nah, makanya kamu harus menunjukkan pada saat nanti interview, kamu harus menunjukkan sama mereka kalau kamu itu bisa berbahasa Jerman dan mengerti apa yang mereka katakan. Dari situ juga mereka bakalan menilai gitu ya. Betul sekali. Terus yang terakhir, yang paling penting, Motivation Schreiben. Motivation Schreiben itu maksudnya kenapa kita jadi kenapa mereka kalau membaca surat lamaran kita itu mereka langsung, oh ini patut kami pilih untuk bekerja sosial di tempat kami. Nah, di situ kita harus membuat motivasi kita mau bekerja di sana, apa kelebihan kita, apa yang ketertarikan kita tulis di Motivation Schreiben itu. Ya, benar. Yang paling penting sebenarnya pokoknya kita juga harus menuliskan kalau contohnya kita udah pernah pengalaman atau di Indonesia atau dimanapun,
Kalau kita sudah pernah pengalaman, contohnya bekerja di rumah sakit, atau bahkan kamu merawat nenek sendiri, ataupun merawat keluarga, orang tua, dari situ juga mereka bakalan melihat, oh dari situ mereka mikir, oh berarti dia sudah ada sedikit arah untuk kesehatan gitu. Pokoknya dia udah punya sedikit ketertarikan lah untuk itu gitu, benar. Ya, setelah kalian mengumpulkan semuanya itu, kalian kirim baik itu online ataupun per pos. Setelah itu mungkin kalian dipanggil wawancara, dan biasanya itu mereka menanyakan kembali sesuai dengan isi motivation schreiben itu, dan kita harus percaya diri. Seperti tadi ya, seperti yang dibilang Mawan, percaya diri, juga berbahasa Jermannya. Jangan ragu-ragu, tunjukkan bahwa kita bisa dan kita punya niat. Genau. Setelah itu, setelah wawancara itu, biasanya mereka akan membilang 1 hari untuk masa percobaan, itu namanya Hospitationstag. Dan masa percobaan itu harus kita pergunakan dengan baik-baik, karena itu menjadi penentu ke depannya. Ya benar, jadi kalau kita itu dikasih waktu, ada kadang dikasih waktu nggak cuma 1 hari ya, mungkin ada 2 hari, jadi dia nyoba untuk shift pagi, nyoba juga untuk shift sore, jadi dia diperkenalkan gimana sih lingkungan kita di sini, gimana sih nanti kalau kamu bekerja di sini sebagai FSJ, jadi kamu sudah punya titik terang. Oh, jadi kalau pagi-pagi kerjaannya begini, nah kalau siang-siang itu begini. Jadi kamu pokoknya yang paling penting itu kamu harus menunjukkan bahwa kamu tertarik. Contohnya kamu nanya sesuatu, atau kamu ada yang kurang mengerti atau kurang jelas, pokoknya langsung ditanyakan. Jangan kadang kita orang Indonesia ya, tipe-tipe orang Indonesia, kalau kamu mengerti ya aja, padahal sebenarnya mungkin belum mengerti 100%, tapi karena ragu atau karena nanti dikira aku tidak tahu bahasa Jerman, jadinya iya. Nah nantinya pas mereka udah ngeliat di prakteknya, kita nggak ngerti padahal udah dijelasin kan, ini lebih ribet lagi. Jadi mending kamu bilang, aku tidak mengerti, tolong diterangkan sekali lagi. Pasti mereka mau menerangkan kembali gitu. Mereka nggak langsung mikir kok, oh ini anak kok begitu banget sih, kok diterangin nggak ngerti-ngerti juga. Nah nggak usah khawatir gitu ya. Yang penting kalau kamu tidak mengerti, langsung ditanyakan. Jadi mereka juga melihat ya, oh dia ada ketertarikan gitu. Iya. Kalau di sini dibilang Frage kostet nix. Bertanya itu tidak membayar, gratis. Ya, jadi setelah itu mereka akan menghubungi kita lagi, apakah kita diterima, apakah kita cocok dengan mereka, atau mereka cocok dengan kita dan kita diterima dan mulai bekerja, menandatangani kontrak, dan semuanya berjalan dengan mulus ya, diterima. Dan ya, atau misalnya dari kita nggak cocok, ya terpaksa kita bilang tidak gitu ya kan, atau bukan terpaksa sih ya, kita harus jujur bilang tidak cocok. Atau dari mereka membilang oh tidak cocok, ya apa boleh buat, kita harus mencoba mencari tempat yang lain. Ya betul. Ya setelah saya mengambil pengalaman dari saya, setelah saya diterima, kita itu mendapatkan uang saku dari rumah sakit. Dan saya waktu itu membilang bahwa saya tidak punya akomodasi di sini sama sekali, dan mereka menawarkan bahwa mereka mempunyai 1 kamar yang kecil di asrama mereka. Dan itu di dalam kamar itu ada tempat tidur, ada meja belajar, ada dapur, dan kamar mandinya kita harus berbagi dengan 1 teman kita yang lain, FSJ juga. Ya, kita dibayar, kita dikasih uang saku dan juga uang makan, asuransi, pajak ditanggung sama rumah sakit. Dan selain itu kita selama setahun itu biasanya FSJ itu 6 sampai 18 bulan. Nah waktu itu saya kira-kira 14 bulan. Dan itu biasanya FSJ itu lazimnya 1 tahun, dan di dalam 1 tahun itu kita ada 5 kali seminar,
Itu ya dari lembaga yang menerima kita sebagai pekerja sosial ini. Dan seminar pertemuan 1 kali seminar itu ada 5 hari. Dan kita dibebaskan dari pekerjaan kita yang di rumah sakit, seperti aku di rumah sakit gitu. Dan di selama seminar itu kita banyak pelajari berbagai macam, dan juga kita mendapat pengalaman dari teman-teman kita yang lain yang dari mungkin bukan dari rumah sakit, mungkin bukan dari panti jompo, tapi dari bagian yang lain, mungkin bagian lingkungan hidup, bagian kindergarten, bagian entah apalah, pokoknya di bagian orang-orang cacat, di bagian orang bekerja dengan anak-anak dan remaja, itu di pengalaman saya. Kalau di pengalaman aku agak sedikit berbeda ya. Jadi kemarin itu aku melamar sebagai FSyot. Nah ternyata mereka itu 1 minggu sampai 2 minggu ya tidak ada kabar. Terus aku berpikir ya udahlah, berarti mereka nggak terima kali ya. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, kalau aku nggak nanya mereka atau nggak nanya informasi atau tentang lamaran pekerjaanku itu sampai kepada mereka atau tidak ya, dari mana aku tahu kalau mereka menolak aku. Akhirnya aku putuskan untuk menelepon mereka. Setelah aku telepon mereka, terus merekanya bilang oh ya mungkin karena kita sangat sibuk gitu ya, jadi mereka mungkin lupa saking banyaknya juga pelamar-pelamar. Jadi bagusnya kalau kita itu melamar 1 minggu atau 2 minggu gitu tidak ada kabar, kamu aja yang nanya langsung, karena kadang saking banyaknya pekerjaan mereka itu, mereka kadang sampai lupa kalau mereka itu punya setumpuk lamaran di meja kerja mereka gitu. Setelah aku nelpon mereka, oh maaf, iya benar. Jadi aku itu nanya mereka, kenapa ya lamaranku itu nggak ada balasannya, aku nggak tahu aku diterima atau enggak. Terus mereka bilang, oh iya kami udah baca kemarin itu, cuman bacanya hanya sekilas begitu, tiba-tiba banyak pekerjaan di sini, banyak yang terjadi, kami jadi lupa gitu. Jadi mereka seperti lupa sendiri gitu, jadi nggak tahu lamarannya ditaruh di mana dalam sementara waktu gitu. Nah setelah aku nelpon mereka baru sadar, oh iya aku udah sempat baca kemarin itu gitu, kata mereka ya. Nah setelah aku udah kabarin mereka ambil lagi berkas aku, terus diproses sama mereka. 1 hari setelahnya itu aku dipanggil lagi sama mereka ya untuk wawancara. Nah aku langsung pergi ke mereka, kita wawancara, terus kata mereka, oh ya karena kamu, nah kebetulan itu kemarin itu akunya tinggal di Bremen itu, dan aku nyoba FSyot atau melamar FSyotnya itu di dekat-dekat Münster, 45 menit dari Münster. Nah aku bilang sama mereka, aku tidak punya banyak waktu karena aku datangnya dari kota lain. Mereka memutuskan ya udah kalau begitu kamu wawancara langsung ngelihat bagaimana kami bekerja di sini, langsung Hospitationstag seperti yang udah Yunus terangkan tadi. Hospitationstag itu kayak masa percobaan gitu. Nah hari itu juga aku langsung masa percobaan di tempat mereka itu shift pagi. Aku melihat bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan dari pagi. Mereka contohnya menyiapkan sarapan atau menyiapkan, jadi kita itu kalau di panti jompo itu kita itu pertama sekali itu harus menyiapkan untuk sarapan mereka contohnya gitu ya. Jadi kita itu udah semuanya mengapakan sendok atau garpu atau piring atau apalah yang mereka mau gunakan gitu ya untuk sarapan itu. Jadi kita udah harus persiapkan gitu. Nah mereka itu udah mempersiapkan semuanya di atas meja, dan aku melihat, aku bantu-bantu mereka. Nah dari situ mereka melihat, oh dia ada ketertarikan, tanpa disuruh dia sudah membantu kami menyiapkannya, meskipun dia sebenarnya belum tahu gimana kegiatan kami di sini gitu. Nah setelah itu, setelah kita sudah menyiapkan semuanya, nah kita mau menjemput pasien-pasiennya itu dari kamar mereka, dan siapa yang butuh bantuan itu ya kita bantu gitu. Setelah itu kita antar mereka sampai ke dapur, sampai ke tempat sarapan gitu. Nah semuanya itu mereka cuma bilang secara teori gitu. Nah kamu mau coba sendiri, mereka nanya begitu. Nah biasanya kalau mereka bilang kayak gitu, kamu mau coba sendiri, jangan pernah katakan aku belum ini, bilang aja iya aku mau coba. Karena kalau salah pun ya mereka itu bakalan mengerti ya, kamu kan belum tahu gimana
proses kegiatan mereka di situ, tapi karena kamu bilang aku mau mencoba, artinya kamu punya ketertarikan untuk mengerjakan pekerjaan itu gitu. Jadi mereka dari situ ngelihat, oh ya ini anaknya bagus, rajin gitu ya. Punya motivasi. Punya motivasi, benar. Nah setelah itu semuanya diapakan. Nah kita kan dalam satu hari itu pasti nggak bisa ya langsung ngelihat semuanya, langsung tahu oh ya begini. Otak sejenis apapun gitu ya dalam satu hari semuanya langsung tersimpan di otak, nggak ini ya. Pasti kita ada yang lupa, ada yang, makanya itu kita diharuskan untuk di FS Yacht itu setelah kita diterima, contohnya kita itu masih punya masa percobaan selama 6 bulan ya. Iya. Selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu bisa. Setelah 6 bulan mereka melihat oh ya bagus, dan mereka jikalau kamu bilang aku mau memperpanjang, mereka bakalan memperpanjang juga. Tapi kalau mereka melihat oh ini kompetensi kurang, ini kayaknya dia talentanya bukan di situ, mereka bisa langsung bilang oh ya maaf ya kamu itu dalam masa percobaan itu nggak lulus gitu. Mereka juga bisa mengeluarkan kamu gitu. Jadi ada baiknya kamu itu pokoknya punya ketertarikan aja dan terus belajar, dan apa yang tidak kamu tahu harus selalu ditanyakan. Mau 100 kali pun kamu nanya mereka karena nggak ngerti, mereka itu nggak bakalan bilang apa-apa gitu ya. Mereka apalagi akan bilang bodoh. Iya, karena benar. Di sini tidak ada yang bodoh, tapi mungkin tidak mengerti, dan harus dikasih pemahaman sampai betul-betul paham. Itu dia. Ya, benar. Ya. Intinya untuk tetap dipercaya untuk bekerja sosial ini, kita harus ada kemauan, dan juga kerajinan, dan tunjukkan ketertarikan, jangan acu tak acu, itu nggak baik. Dan yang ketiga, disiplin juga. Ya benar, itu orang Jerman itu yang paling ini apa ya, tepat waktu. Kita orang Indonesia dikenal dengan jam karet. Kalau bisa jam karet itu jangan kita bawa kalau kita bekerja di Jerman. Ya. Mereka itu paling tidak suka kalau kita terlambat. Kalau memang jamnya menunjukkan jam segitu, punktli tepat waktu kamu sudah harus ada di sana. Betul. Ya, sekian dari kami. Ya, semoga apa yang kami diskusikan atau kami membagikan sekarang ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, bagi kalian yang masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, kalian bisa ngechat kita atau komen di YouTube kita, benar? Terus kita nanti bakalan ngejawab sebisa mungkin, kita usahakan ya. Apa yang kami tahu pasti kami bagikan. Pasti kita bagikan, benar. Ya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kalau teman-teman punya saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan hubungi kami, tulis komentar. Atau juga kalau teman-teman punya tema yang mau dibahas, kami siap membantu dan membuat tema yang menarik buat teman-teman semua. Oke? Oke, terima kasih.